pagi harus tetap semangat. Ya. Oke anak-anak, ya sebelum Bapak menerangkan materi pada pagi hari ini, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ya. Amelia, Egi, Hanifah Cahaya, Ida, Yuda, Julia, Naila, Nindira, Kenza, Sabila, Zakia. Oke, anak-anak. Ya sebelum Bapak menerangkan materi ya, kita hari ini belajar tentang cahaya dan sifat-sifat cahaya ya. Apa itu cahaya? Ada yang tahu? Ya, kalau nggak tahu Bapak akan jelaskan ya mengenai cahaya. Sebelum itu, tujuan kita belajar ya tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Yang pertama, kalian bisa mendesain atau percobaan sederhana untuk membuktikan sifat cahaya ya. Kalian tujuannya untuk mengetahui apa sih cahaya itu, bagaimana sih sifat-sifat cahaya ya, seperti itu ya. Itu tujuan kita belajar tentang cahaya dan sifat-sifatnya ya. Oke, lanjut. Nah, cahaya ya. Cahaya adalah energi yang dapat dipantulkan atau yang dapat dilihat oleh mata manusia. Nah, ini cahaya. Cahaya adalah energi yang dapat dilihat oleh mata manusia ya. Sifat-sifat cahaya membantu kita memahami ya, bagaimana cahaya bergerak dan berinteraksi dengan benda di sekitar
sifat yang bergerak dalam garis lurus, ya. Cahaya dapat dipantulkan, ya. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Apa maksudnya, Pak? Cahaya dapat memantul ketika mengenai permukaan benda yang halus, ya. Cahaya dapat memantul ketika mengenai permukaan benda yang halus. Apa contohnya? Ada yang tahu? Ya, contohnya adalah pantulan wajah kita di dalam cermin, ya. Kita nggak ada cermin, ya. Nah, contohnya adalah pantulan wajah kita di dalam cermin, yaitu cahaya dapat dipantulkan, ya. Bisa juga nanti kalau ada waktu, ya, kita praktekkan, ya, nanti atau besok, ya, boleh. Lanjut, yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan. Nah, cahaya dapat dibiaskan. Apa maksudnya? Cahaya berubah arah ketika melewati dua medium yang berbeda, ya. Contohnya, pensil yang terlihat patah di dalam gelas berisi air. Nah, itu ada air? Ada. Kalian ada cangkir atau apa? Ada? Atau cangkir aqua boleh ada? Coba keluarkan dulu. Stop ini. Nah, yang ketiga adalah cahaya dapat dibiaskan. Nah, sekarang kita praktekkan, ya, bagaimana maksud dari cahaya dapat dibiaskan itu. Nah, ini ada sebuah pensil dan ada wadah, ya, yang berisi air, ya. Kita perhatikan sama-sama apa maksud dari sifat yang ketiga itu. Nah, kalian perhatikan, ya, di luar pensilnya agak terlihat bengkok, ya. Pensilnya seperti bengkok. Tapi kalau dikeluarkan pensilnya lurus. Jadi itulah maksud dari cahaya yang dapat dibiaskan, ya. Kalau di luar pensilnya terlihat lurus, bila dimasukkan ke dalam air yang dimasukkan ke dalam gelas atau wadah seperti yang kita lakukan, itu terlihat bengkok. Nah, itulah maksud dari cahaya dapat dibiaskan, ya. Good. Selanjutnya, nah, cahaya dapat diuraikan atau dispersi, ya. Maksudnya itu adalah cahaya putih dapat diuraikan menjadi spektrum warna. Dia berubah menjadi atau berurai menjadi sebuah warna. Misalnya berwarna pelangi, ya. Nah, kita tidak bisa mempraktikkan karena kita tidak ada prisma. Kalau kalian di rumah ada prisma, ya, kalian coba praktekkan sendiri. Atau kita juga bisa, seperti air hujan, kan? Air hujan itu kalau sudah hujan, kan terbentuknya sebuah apa? Nah, sebuah pelangi. Begitulah contoh cahaya yang dapat diuraikan, ya. Contohnya air hujan yang berhenti membentuk sebuah
Maksudnya tuh cahaya dapat diserap oleh permukaan benda tertentu tergantung pada warnanya, ya. Misal benda berwarna hitam menyerap lebih banyak cahaya dibanding benda berwarna putih, ya. Itu contohnya. Yang pertama, satu, cahaya merambat dalam garis. Cahaya merambat dalam garis titik-titik. Garis apa, ya? Yang kita jelaskan tadi. Ada 5 soal, ya. Sudah, cahaya merambat dalam garis titik. Sudah. 2. Hukum pemantulan cahaya. Hukum
Ya, cahaya merambat dalam garis lurus. Tepuk tangan. Ya. Oke, lanjut nomor 2 ya, nomor 2. Kosongnya ini. Hukum pemantulan cahaya. Hukum pemantulan. Hukum pemantulan cahaya. Ayo, nomor 2. Hukum pemantulan cahaya sudut datang sama dengan. Coba, Naila. Apa jawabannya? Tulis. Hukum pemantulan cahaya sudut datang sama dengan sudut apa? Sudut. Iya, tepuk tangan buat kawan kita. Sama dengan sudut mantul, ya. Nomor 3, ada yang tahu? Coba, ini siapa nih? Nindira, ayo. Apa jawabannya? Nomor 3. Proses pembelokan antara dua medium dengan benda yang berbeda. Apa maksudnya itu? Pembiasan, ya, bukan pembiasan. Pembiasan, ya. Pembiasan cahaya atau apa? Atau disebut ya. Ya, tepuk tangan buat teman kita. Yang terakhir ya. Ayo, nomor 4 ada yang tahu? Coba Aulia. Terakhir ya. Ayo Aulia. Fenomena penguraian benda disebut apa? Disebut fenomena penguraian benda disebut dispersi atau penguraian cahaya. Benar. Benar. Ya. Alhamdulillah kalian